Halo guys, David sini dan kita bakal cobain Nubia Red Magic 11 Pro. Ini bukan laptop ya, tapi seri HP gaming yang inovasinya selalu bikin geleng-geleng. Ternyata ininya bisa digituin loh. Kirain spesies HP gaming udah mau punah ya, minder sama performa HP mainstream yang udah garang. Ternyata dia malah makin liar. Sampai jadi raja Antutu loh. Kalau kita lihat ranking di website Antutu, posisinya pucuk nomor 1. Dan dia jadi HP komersil pertama yang bisa dapetin skor sampai 4 juta plus. Kok bisa? Padahal chipsetnya kan sama kayak iQOO 15 atau Poco F8 Ultra yang skornya di 3 jutaan. Bedanya, Red Magic 11 Pro ini pakai sistem liquid cooling. Pertama di dunia buat HP yang dijual bebas di pasaran. Status komersil ini penting ya. Soalnya kalau kita cuma ngomongin HP liquid cooling pertama, yang pertama banget punya liquid cooling, dulu udah pernah ada di OnePlus 11 Concept. Waktu itu munculnya di MWC 2023. Tapi ya sesuai namanya, masih konsep, masih sekedar pamer aja. Kalau barangnya ada, idenya bisa jalan. Tapi apakah dia siap dijual di pasar? Berani jamin kalau kualitas produknya punya standar tertentu, itu beda cerita. Makanya Red Magic 11 Pro ini spesial ya. Dia siap dipakai sebagai HP biasa dalam jangka panjang buat berbagai tipe user. Termasuk user Indonesia, karena HP ini dijual resmi loh. Ini juga paket spesial buat pembeli yang tercepat. Nggak tahu limitnya sampai berapa, tapi kalau pesan awal-awal harusnya dapat di 18 juta. Itu udah diskon loh dari harga normal 20 juta. Sekeren itukah HP ini? Sespesial apa fitur liquid coolingnya? Segaming itukah? Let's go, kita unboxing dulu. Mulai dari lihat kotak gedenya ini paket spesial sekali lagi yang didapetin kalau belinya paling cepat, entah berapa banyak, saya nggak dapet info resminya. Mungkin 100, 200, 300. Bakal langsung dapetin kotak gede dengan desain ala-ala liquid coolingnya, dengan logo Red Magic, dan ada tagline mereka yang dari dulu selalu jadi andalan, win more games, menangkan permainan lebih banyak. Red Magic 11 Pro di sini ada variannya, dia satu aja yang 16 GB, internal 512 GB. Langsung kita buka saja. Di sini ada dua kotak. Yang di sini kanan, yang kotak kecil itu kotak HP-nya yang kita dapetin kalau misalnya kita mungkin dapatnya paket standar aja ya, jadi udah nggak dapat bonus lagi. Nah, bonusnya kita cepet aja. Di sini ada Red Magic lebih gede dari si HP-nya. Di dalam sini ada Shadow Blade Red Magic Gamepad. Jadi ini adalah gamepad yang gede ya. Dalamnya putih dan gamepadnya sendiri warnanya hitam. Di sini ada pembatas buat joysticknya. Kita taruh kotak gede ini dulu, kita keluarin. Ini kelihatan bagus sih, kelihatan premium kalau dilihat dari desainnya. Warnanya juga ala-ala Xbox gitu, XYAB, ABXC, bacanya gimana? XYAB gitu-gitu. AB, yang pasti bukan YXBA ya, itu agak psikopat sih. Ini sedikit perbandingan sama joystick dari Xbox. Dia harus lebar karena harus selipin HP ya, cuma wow. Asik juga sih. Dia feel-nya enak, mantulnya itu berkualitas, tidak seret sama sekali. Suspense kayak lagi review makanan. Suspensinya bagus lah di sini. Kelihatan ada pair di dalamnya, 1, 2, 3, 4 sampai 5 pair. Jadi springnya enak. Belakang sini juga ada triggernya. Cakep sih ini. Bikin ingat sama ROG Ally atau konsol-konsol yang handheld gitu. Ini logonya juga cakep, kelihatan serius, premium gitu. Red Magic-nya glossy-glossy, mengkilat. Dan yang penting juga gripnya mantap sekali. Ini sangat ergonomis buat tangan kita genggam. Nah, sekarang kita lanjut ke kotak HP-nya sendiri. Red Magic Win More Games. Sisanya dia mirip-mirip aja sama kotak bagian depan. Kita langsung lihat isi dalamnya saja. Kotaknya warna abu gelap ya, bukan warna hitam. Di sini ada disambut kotak pemisah dengan logo Red Magic lagi. Tapi kalau warna hitam gini kayak Black Magic ya. Black Magic itu nama itu kan, kamera kan. Black Magic. Kalau Red Magic, jadi nggak boleh pakai Black Magic. Di sini ada dapetin casing dengan bentuk kotak dan ada tekstur garis-garis. Kalau kita
gesekin bagian belakangnya sini bakal ada suaranya karena dia bergelombang. Di sini kalau kita lihat kameranya saja seperti casing dari Samsung Galaxy S Ultra yang kotak dan ada kamera bulat-bulat seperti ini. Sampai ada 5 loh. Di sini banyak banget lubang-lubangnya buat jadi tempat portnya yang banyak juga, tempat tombol-tombol fiturnya yang banyak banget. Nanti kita lihat di HP-nya. Ada SIM ejector juga yang bentuknya seperti pin di Google Maps. Pin lokasi, ini HP-nya kita taruh dulu di samping sini. Udah ada spoiler, dia lumayan mirip sama Red Magic 10 Pro ya. Lanjut lagi, lihat dalamnya. Di sini ada aksesoris dengan lubang port Type-C. Mantap, ini udah support sampai 80 watt dan kabelnya juga warna merah. Bagus lah, ini Red Magic yang beneran red. Mirip kayak OnePlus dulu sih. Kabel warna merah gini cakep dan dia USB-C to C. Oke, udah habis isi kotaknya. Kita lanjut ke HP-nya saja yang tinggal sliding langsung bisa keluar. Dan kita langsung dipamerin oleh teknologi liquid coolingnya yang ada lingkaran biru ini loh. Ini unik sih. Kita lepas dulu stiker IMEI di sini. Model HP-nya memang sengaja dibikin transparan gini ya, biar kita bisa selalu ingat kalau HP ini punya cairan biru buat teknologi liquid coolingnya. Dan di sini ada sedikit putih-putih, ini kayak bubble. Ini bubble atau minyak ya? Berasa kayak minyak yang dimasukin ke air dan dia nggak bisa kecampur gitu loh. Bentuknya oval yang kayak lembut-lembut lucu-lucu gitu. Dia bisa gerak ya. Jadi ini bukan LED yang jadi gimmick doang. Dia bisa gerak ke situ kalau kita miringin. Dan bisa gerak ke bawah juga kalau kita miringin ke arah sebaliknya. Dia bisa bergeser. Cakep banget. Jadi ini bukan tipu-tipu LED ya. Pas pertama kali saya lihat pun saya agak ragu. Ini LED atau bukan ya? Gimmick doang atau bukan ya? Bukan! Sebenarnya kalau back cover kaca belakangnya dilepas, jalur liquid coolnya bakal lebih kelihatan lagi. Dia lebih panjang lagi dari yang barusan kita lihat. Dia lebih kompleks lagi. Buat yang belum tahu cara kerja liquid cooling, konsepnya itu sederhana kok. Bentar, kita hidupin HP-nya dulu deh. Ini layarnya juga cakep coy. Ini khas Red Magic banget. Tapi kita lagi bahas liquid cooling. Kita hidupin dulu fiturnya di sini. Oh, dia udah auto hidup. Dan di belakang sini dia gerak-gerak. Wow. Asik, ini keren banget sih. Lucu banget. Jadi barusan pas fiturnya aktif, di dalam sini antara di pojokan sini ada semacam pompa yang bikin airnya ngalir ya. Ngelilingin bodinya gitu, kayak lagi balap MotoGP lah. Nah, pas dia ngelewatin bagian mesin HP di bagian atas ini, dia bakal ngambil sebagian panasnya, cairannya jadi sedikit panas, terus dia sebarin ke seluruh bodi HP-nya yang lebih dingin. Dia bagi-bagi lah. Jadi dia muter, sebarin, terus balik ke atas lagi, dia cairannya udah bakal ngedingin lagi, terus ambil lagi deh panasnya, terus diputerin lagi, disebarin lagi, cairannya mendingin, kepanasan lagi, diputerin lagi ke sini. Jadi beban bagian atas disebarin ke bagian bawah oleh si cairan. Gitu aja sih konsepnya, simple banget, mirip jantung. Urat ngelewatin jantung, ambil oksigen, terus disebarin ke seluruh badan, ngumpulin karbon dioksida, terus balik ke jantung lagi. Simple tapi ajaib ya. Seru banget. Oh ya, cairan biru-biru di dalam HP ini juga bukan air biasa. Ini, biru-biru ini, cairan spesial loh. Namanya cairan fluorinasi yang sering dipakai buat dinginin elektronik mahal. Macam server, superkomputer. Cairan yang nggak bikin karat, nggak korosi, bisa mindahin panas dengan sangat efisien, nggak hantarin listrik, jadi dinginin elektronik tanpa resiko konslet. Cairannya juga ada versi komersil merek 3M, tapi ini pakainya nggak boleh sembarangan ya, soalnya dia nggak bagus buat lingkungan. Sifatnya itu susah keurai di alam, dan efek gas rumah kacanya katanya ribuan kali lebih kuat dari CO2. Nah, pertanyaannya, sistem liquid cooling ini emang keren, konsepnya udah dapet, tapi beneran ada faedahnya kah? Beneran ada ngaruhnya kah? Gimmick atau bukan kah? Soalnya kalau kita lihat dari sisi kayak gini, sebenarnya saluran airnya ini benar-benar tipis loh, lebih tipis dari mie gepeng loh.
Jadi apakah dia ngasih pengaruhnya atau cuma ganteng-gantengan doang? Nanti kita lihat pas kita tes benchmark. Sekarang kita lihat bagian desainnya dulu yang nggak kalah keren dari si liquid coolingnya ini. Khas Red Magic banget yang saya suka. Dia bentuknya tegas gini, ngotak gini. Dia melanjutkan tema desain yang sama kayak Red Magic 10 Pro. Kata Iqbal sih lebih keren yang Red Magic 10 ini ya. Sementara ini yang 11 katanya lebih... apa ya? Lebih apa, Bang? Lebih nyentrik ya? Ya, kalau udah namanya HP gaming, nyentrik bukanlah nilai minus, tapi nilai plus buat yang suka, karena di dalam HP-nya juga ada yang lebih nyentrik lagi nanti kita. Kalau Kevin dia suka yang biru, katanya ada muter-muter gini, lucu, terus ada apa motifnya juga ya, ada kasih variasi lah. Saya juga lebih suka yang 11 Pro ini sih, kerasa keren aja, kerasa beda aja dari HP yang sebenarnya udah beda dari HP-HP yang lain. Di sini dia pengen lebih beda lagi, pengen lebih unik lagi. Sekarang dia udah punya kelihatannya kayak ada 3 kamera yang by the way desainnya flat. Ini sama sekali tidak ada tonjolan kameranya sama sekali. Mulus saudara-saudara. Ini nih, tangan saya sama sekali tidak terangkat. Di sini ada kamera 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel ultrawide, dan ini 2 megapiksel kamera gimmick. Jadi dia cuma punya 2 kamera yang bisa dipakai aja, yang berfungsi. Satunya ini biar beda dari si 10, ini kan ada 2. Sementara ini ditambahin 1 supaya kelihatan ada upgrade-nya, padahal ya sebenarnya 2 aja. Di pojok kiri atas ada LED flash yang ukurannya juga gede. Di bawah ada yang khas lagi dari Red Magic. Di sini ada kipasnya, saudara-saudara. Mari kita hidupkan saja. Fiturnya ada di bawah sini, ada di sebelah liquid cooling. Sebenarnya dia bakal aktif otomatis kalau kita hidupin game. Jadi dia bakal auto dinginin HP-nya supaya lebih kenceng. Kalau kita ngecas juga, dia bakal aktifin kipasnya otomatis biar baterainya nggak panas-panas banget. Tapi kalau lagi diem gini, kalau kita mau nikmatin hembusan angin surganya, kita harus hidupin manual. Dan di sini lampunya bakal hidup. Terus kalau kita dengerin suaranya, berasa lagi review kipas angin handheld yang waktu itu kita cobain 20 biji. Di sini ada yang 21. Nah, sekenceng apa anginnya? Coba kita demoin pakai visual ya. Tadi kan udah suara tuh, udah audio. Nah, ini audio visual. Jadi kalau kita, udah berasa ya. Seperti itu kira-kira. Kalau dari sini belum mati, tapi kalau dari sini dia udah bisa tiupin tiupin lilin ulang tahun yang kecil. Hop. Wow, ini juga bisa dia tiup sampai mati. Sekenceng itu. Nah, kalau konsernya tiba-tiba hujan deras kayak gimana? Tadi kan udah elemen angin, suaranya, terus ada api, lilin. Ini juga saya tidak nyangka kalau dia udah tahan celup air. Padahal dia ada banyak lubang loh, lubang kipas di sini, lubang kipas sih. Ada lubang kipas tapi dia bisa tahan dari celupan air. Itu hebat sih, luar biasa sih. Dahsyat ini. Hah? Kipasnya jadi lebih ngebas karena ada air di dalam. Jadi dari hardware ini HP yang mantap ya. Dari bahan frame-nya pun dia pakai aluminium space grade, terus bodi belakangnya pakai lapisan kaca. Di sini ada logo Red Magic yang bisa nyala-nyala. Kita nyalain deh. Jadi dari hardware si Red Magic 11 Pro ini udah luar biasa ya. Di sini juga saya barusan hidupin LED-nya yang ada di mana-mana, saudara-saudara. Di sini ada shoulder trigger-nya yang pakai sistem sentuh, ada LED. Terus di logo Red Magic-nya ada LED. Terus di sebelah bawahnya juga ada LED. Kita bisa custom juga di bagian setting lightning mode. Mau kita ubah jadi warna merah, dia bakal berubah jadi warna merah walaupun enggak super terang ya. Dia masih redup-redup aja kalau suasana ruangannya terang. Lagi-lagi ini sentuhan bagus kalau misalnya Anda masuk sama desain HP-nya yang gaming banget sih ini. Gaming banget. Bagian belakangnya dia pakai bahan kaca, bagian pinggirnya, frame-nya ini dia pakai bahan aluminium space grade dengan banyak tombol. Di sini ada tombol merah buat masuk ke game mode. Kalau kita mau keluar kita harus
cetek lagi buat matiin. Di sini ada tombol power, tombol volume, lubang buat keluarin udara. Di sini ada shoulder button buat trigger. Di atas ada headphone jack, ada mikrofon. Di sini ada garis antena. Di kirinya ada tempat udara masuk. Sini ada apa ini? Status buat game mode dengan LED. Dan di bawahnya ada port Type-C 3.2 dengan speaker. Dan ada SIM tray dual nano SIM. Oh ya, di belakang sini tidak lupa ada emblem atau logo dari Snapdragon 8 Elite Gen 5 karena dia pakai chipset terbaru dari Qualcomm, tentu saja yang paling kenceng, makanya dia bisa pecahin rekor benchmark nomor 1 di Antutu. Dia RAM-nya 16GB LPDDR5T, terus storage-nya juga UFS 4.1. Udah yang paling kenceng lah, 16GB setengah tera. Oh iya, masih ada vapor chamber terbesar yang ukurannya 13.116 mm persegi. Sebagai perbandingan, iQOO 15 yang bangga-banggain kalau dia punya vapor chamber gede, dia ini luasnya 8.000 saja. Ini 13.000 meter persegi. Jadi, yang udah bangga aja hampir setengahnya dari si Red Magic. Pegang Red Magic ini ngasih feeling yang beda sih. Kotak, solid, padat. Beratnya juga 230 gram, jadi nggak bisa dibilang enteng-enteng banget. Tapi karena ukurannya yang kaku sama ukuran bodinya yang gede, beratnya tadi jadi kerasa sesuai. Jadi bikin dia seimbang sama ukurannya. Nggak terlalu enteng. Dan baterainya juga gede di 7500 mAh. Spek semua ini HP ini. Ini resolusi layar juga 1,5K, refresh rate 144 Hz. Apalagi ya? Ya, daripada saya jelasin seberapa hebat speknya, kita langsung lihat aja ngaruhnya sejauh apa dibanding iQOO 15 yang sebenarnya udah bagus banget buat performanya. Pas reviewnya saya muji banget kalau ini adalah HP yang kenceng dengan suhu yang stabil. Sangat rekomen kalau misalnya Anda cari performa di harga yang masuk akal buat tahun ini. Tapi kalau dibandingin sama Red Magic, secupu apa sih iQOO ini? Langsung kita tes aja. Kita langsung lihat skor Antutunya saja. Ini skor Antutunya kemarin kita udah tes di 3,9 juta. Luar biasa buat HP Android yang baru dengan chipset yang baru. Kalau si Red Magic, dia dapatnya di 4,1 juta. Hampir 10% lebih kenceng dari iQOO, padahal prosesornya sama, RAM-nya sama, storage-nya juga bisa dibilang mirip-mirip aja, tapi skornya bisa beda 10% lebih. Karena coolingnya kah? Kita langsung siksa aja sistem coolingnya pakai aplikasi 3D Mark yang Wildlife Extreme Stress Test. Kita mulai aja bareng di kondisi suhu ruangan yang sama. Ada AC-nya kita matiin, tapi ada efek-efek sejuk dari AC di lantai bawah. Di sini juga kita kasih apa ya, racer atau apa ini, lakban supaya HP-nya nggak nyentuh meja yang lebih dingin, jadi mejanya nggak ngaruh ke body HP-nya. Itu meja cooling namanya kalau ada liquid cooling. Buat suhu di menit pertama atau menit kedua, di sini Red Magic sudah 43 derajat dan naik terus. Ini mungkin udah ada yang 44, udah 44 tuh. Kalau si iQOO, dia masih 36, chill saja saudara-saudara. Jadi kalau kita jauhin seperti ini, si Red Magic ada titik putihnya. Oke, stress testnya udah jalan setengah, sekitar loop ke 10, artinya udah 10 menit berlalu. Kita lihat si iQOO, dia paling panasnya sekitar 47 derajat, 48 derajat. Kalau si Red Magic, dia 53 derajat. Ini panas banget sih. Saya udah lama nggak ngeliat suhu setinggi ini. Dulu di ROG Phone. Cuma di bagian bodinya dia lebih adem ya, 45, lumayan jauh dari titik paling panasnya. Sekarang udah di looping terakhir, dia di 53 derajat buat Red Magic, jadi dia stabil. Di bagian bodinya naik sih dari 45 ke 50, jadi dia mulai merata ya. Paling tinggi 53,
Kalau Aiku juga lumayan stabil di 47-48 derajat. Jadi bedanya bisa 5-6 derajat ya antara Aiku dan Red Magic dari suhunya. Red Magic jauh lebih berani. Dari tes barusan kelihatan kalau si Aiku bisa lebih dingin dari awal sampai akhir ya. Di awal Red Magic langsung gaspol bisa 40-an derajat lebih. Aiku dia di bawah 40. Dan di tengah-tengah sampai terakhir, Aiku bisa nahan di sekitar 45-an derajat, sementara Red Magic udah tembus 50 derajat lebih. Jadi kalau ditanya dingin mana, dingin Aiku sih. Kalau soal benchmark, kalau dari skornya sendiri kayak gimana? Hasilnya gimana? Tadam! Di sini Red Magic punya best loop atau skor tertinggi 8100, kalau Aiku dia di 7000-an aja. Jadi puncaknya lebih tinggi si Red Magic. Dan titik paling bawah dia sama-sama aja di 4200. Artinya apa? Artinya Red Magic berani nge-push performa HP-nya sampai setinggi-tingginya, segila-gilanya, sepuncak-puncaknya, sampai bisa dapetin skor 8000. Aiku dia mungkin banyak perhitungan ya, walaupun chipsetnya kenceng, tapi ya 7000 aja udah oke. Kalau kepanasan kayaknya nggak worth it buat di-push terus. Jadi hasil skornya kayak gini. Makanya Antutu dari Red Magic juga bisa lebih tinggi, logikanya kayak gitu. Kalau dari skor stability-nya sendiri, Red Magic dapat 51, si Aiku lebih tinggi di 59. Cuma kalau lihat grafik skor yang didapetin, saya malah lebih suka Red Magic ya. Dia bisa nahan 6000 sampai hampir selesai dia baru turun, udah kehabisan nafas, sementara Aiku cepet banget turuninnya, baru stabil di ujung. Saya lebih suka yang Red Magic sih. Dia tingginya lama, sementara Aiku stabil, tapi karena dia udah nurunin performanya duluan, makanya stabil. Di sini juga kelihatan grafiknya kalau frame rate dari Red Magic bisa lebih tinggi dari Aiku dalam jangka panjang. Di sini Aiku udah jeblos duluan, dan si Red Magic masih bisa nge-push temperaturnya makin naik kalau Aiku udah ngebatasin duluan di menit keberapa gitu. Jadi Red Magic dia lebih berani. Oh ya, saya hampir lupa ngebahas satu topik penting. Syutingnya hampir selesai, hampir bungkus. Saya lupa ngejawab soal apakah liquid cooling di Red Magic 11 Pro ini ada faedahnya atau enggak, dia ngebantu dinginin HP atau enggak, bikin skornya lebih tinggi atau enggak. Saya ada tes beberapa skenario di 3D Mark juga buat ngetes stabilitasnya. Di sini ada 4 skenario. Yang paling atas ini kipasnya hidup, liquid coolingnya hidup. Di sini kipasnya mati, liquidnya hidup. Di sini keduanya mati, dan di sini kipasnya hidup, liquidnya mati. Kalau ngelihat keempat skor ini sih saya nggak nemuin pola yang pasti ya. Nggak ada kesimpulan kalau kipasnya hidup pasti dia lebih dingin daripada liquid cooling, atau kalau liquid coolingnya hidup dia pasti lebih dingin daripada liquid coolingnya mati. Berasa agak random aja. Bahkan bagian dimana kipasnya hidup, liquid coolingnya hidup, sistem pendinginnya udah yang paling maksimal. Palingan dia cuma beda 5% aja dibanding kedua sistemnya kita matiin. Jadi nggak seberasa itu ya. Kalau 5% itu pun bisa agak random, 7977, 64, 65. Ada sedikit kenaikan, cuma saya nggak nganggap 5% itu sesuatu yang signifikan sampai bisa bilang, wah ini kipasnya beneran bekerja nih, wah ini liquid coolingnya beneran berguna nih. Kalau kita bandingin kedua ini, yang ini liquid coolingnya hidup, yang ini liquid coolingnya mati, dia cuma beda 1%, 2% aja skornya. Itu juga nggak bisa saya bilang jelas ada bedanya ya. Mungkin random aja, 1-2% itu ada margin of error-nya. Jadi kesimpulan saya dari hasil tes saya, menurut keyakinan saya, di sini liquid coolingnya super tipis kalaupun ada ngaruhnya. Jadi itu sih jawaban kenapa Red Magic bisa nempatin posisi pucuk di skor-skor benchmark. Antutu 3D Mark juga tinggi banget karena dia berani nge-push limit. Dia nggak mikirin konsekuensi jangka panjang kalau HP-nya panas terus kayak gimana. Apakah itu sesuai? Yang penting skornya tinggi dulu, nomor 1. Dan saya suka-suka aja sih sama keputusan Red Magic. Mungkin kita mikirnya, wah bahaya bang, dia
Kalau di-push gitu terus, HP-nya bakal cepat rusak nih, baterainya jebol, panas banget. Tapi kita harus ingat kalau kondisi panas barusan cuma kejadian kalau kita nge-benchmark, cuma pengen ngebut abis-abisan doang, nge-drag race doang. Sementara kalau buat pemakaian normal, kalau buat gaming, kayak gimana? Ternyata dingin banget. Ini kami udah tes Genshin di setting highest 60 FPS. Dia FPS-nya rata tentu saja, itu tidak heran. HP-HP zaman sekarang kayak gitu, stabil. Cuma Anda lihat bagian suhu maksimalnya. Cuma 37 derajat loh. Kalau kita lihat pakai kamera thermal juga. Di bawah 40 derajat itu super dingin buat performa sekenceng itu. Jadi Red Magic 11 Pro ini pinter ya. Kalau kita main game mau settingnya setinggi apapun, dia bisa nyesuaiin performanya mau berapa persen. Yang penting kan FPS-nya mulus, nggak perlu panas, ngapain. Chipsetnya udah kenceng, coolingnya udah bagus, ya nggak perlu digas 100%. Kalau mau benchmark, mau tahu sedewa apa performanya, baru dia tunjukin. Keren. Asik banget. Dan kalau buat main game maksimal, gila sih ini. Cakep banget. Ini layarnya udah full, tidak ada tompel-tompelan. Kalau kita tempelin gamepad-nya juga ada lampu-lampu di sini. Kalau ditekan keluar apa nih? Nggak ngaruh. Ternyata dia buat Genshin kalau lagi in-game dia nggak ngefek apa-apa. Kalau M ini kenapa ada lampu nih? Lah, oh pairing mungkin, iya, barusan ijo-ijo. Suaranya juga bagus, stereonya lantang dan lumayan hidup juga. Kalau kita pukul-pukul dia tekan apa ya? Kalau di sini. Oh, ini set. Wah, bam. Oke, kalau ini ultinya apa? No. Ini ultinya apa nih? Belum melihat kontrolnya kayak gimana si ulti. Oh, ini atas. Nah, gas. Oke. Terus kalau mau ganti ini, kita ultiin semua. Hai. Asik. Oke, ini kita gasin lagi. Yep. Ini asal pencet aja deh. Tapi ergonomisnya nikmat sekali. Ya udah terbang. Biasanya udah koik duluan kalau udah ini. Yes. Layarnya puas banget tuh. Layarnya puas banget. Pakai joystick controller yang ergonomis, triggernya juga manis. Wow. Wah, ini nih baru gaming. The best sih. Kalau dari fitur gaming yang lain, kalau nggak pakai joystick, saya saranin kalaupun nggak dapat di paket yang awal ini, coba cari deh. Feel-nya langsung beda banget. Dan kalau Anda beli Red Magic ini, Anda juga pasti gaming keras, gaming berat banget, gamer hardcore banget. Jadi tanggung kalau nggak ada ini. Atau pakai yang third party juga bisa. Dari fitur control panel gamingnya sendiri, ini standar-standar aja sih. Memang kelihatan lengkap, cuma udah ada banyak di HP gaming pada umumnya. Ini buat shortcut volume, whoop. Ini buat brightness. Ini kita bisa setting liquid coolingnya hidup atau mati. Terus ada wifi. Wih, ada animasinya tuh. Terus di sini ada beberapa fitur lain, set screen ratio, ada pilih-pilih apa lagi ya, banyak banget pilihan. Iya. Apa? Berasa hacker ini, ada fan, ada screen record, ada bypass charging tentu saja. Ada fitur biar telepon nggak masuk, RGB. Dan tentu aja ada shortcut buat shoulder trigger yang tombolnya bisa kita geser-geser. Ini buat kanan, ini buat kiri. Kita terjun dulu. Udah di setting, kalau kita tekan kiri dia bakal nge-scope, kalau kita tekan kanan dia bakal nembak. Jadi kiri, scope, tembak. Ini shortcut yang sangat membantu. Ini shortcutnya juga bukan tombol fisik ya, ini tombol sentuh aja, disentuh-sentuh gini aja dia langsung berfungsi.
Buat gaming luar biasa bagus, hardware-nya, mesinnya luar biasa bagus, si Red Magic 11 Pro. Kalau dari software-nya sendiri terlihat basic ya, nggak ada banyak yang spesial dari software Nubia Red Magic ini. Kalau dari ikonnya juga kelihatan super sederhana. Di sini ada beberapa aplikasi bawaan seperti MV Call, nggak tahu apaan, Mobo Reels, terus GoPair lagi-lagi, ada etalase app, ini kayaknya syarat buat PKDN, dan apa lagi ya, Pintarnya, ini apa nih? Ini aplikasi ruang guru kah? Pintarnya, kok ada duit-duitan? 100 plus perusahaan di Jakarta Locker. Ini kayaknya aplikasi buat nyari kerjaan deh. Nih, Burger Bangor, terus kru outlet Cita Rasa Kuliner, supir barang, pramuniaga emas, logistik. Ini, iya sih, ini kayaknya aplikasi buat nyari locker deh. Ya, dari aplikasi nggak ada yang gimana-gimana banget, kecuali fitur ini. Sebagai HP gaming, dia punya game space. Ya, ada tempat-tempat gaming. Dan di sini ada virtual assistant ala Red Magic bernama Mora. Ini super wibu. Sangat-sangat wibu. Ini ada gambar anime yang seperti ini. Anda bisa lihat animenya seperti ini. Dan ini masukin identitas dulu. Ini juga ada gambar yang saya ragu ini ramah keluarga atau enggak. Jadi saya minta editor blur aja. Kenapa kayak gitu posisinya? Oke. Ini sampai ada Mora dress up yang bisa kita ganti-ganti bajunya. Agak ngeri juga sih kalau saya bahas ini lebih panjang. Kenapa ada beginian di Red Magic? Ada Mora Care. Mora Care nih apa? Customer service kah? Mora Care. Kalau kita tekan. Buat ngobrol-ngobrol, chat bubble. Dia panggil saya komandan. Ya. Kalau pengen dipanggil komandan, siap dan. Nah, kenapa ada kayak gini-gini ya? Ada charging your device, ada animasinya. Kalau kita ngecas HP-nya, coba boleh nggak ya? Kalau nggak boleh kita blur deh. Kalau kita colok, dia, walah, ada gambar seperti ini ya. Kenapa kalau dicas ada kayak ginian? Kalau full beda kali. 55% max charge. Ya, ini bisa jadi nilai jual atau sesuatu yang dilupakan saja kalau Anda tidak berminat. Kayaknya target pasarnya suka-suka aja, gamers sejati. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu kameranya. Dia punya kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 50 megapiksel juga. Ini fokusnya agak susah ya. Autofokus nggak sih? Apakah dia autofocus? Coba set. Exposure-nya aja sih yang ganti. Hap. Nggak fokus sih. F-nya panjang. F-nya panjang ya berarti ya. Set. Nggak ganti fokusnya. Begini, tangan. Kalau kau foto, tajam nggak? Iya, nggak autofocus nih. Kalau buat kamera depannya, kita nggak ngarep banyak. Coba. Kalau kita rekam, dia terlihat seperti ini. Ada kayak kabut-kabut di lampu-lampunya juga. Kayak ada kabut, berasa lensanya basah atau berkabut. Tapi sebenarnya tidak, saya baru lap dan hasilnya tetap sama aja. Itu resiko dari kamera depan yang seperti ini. Nih, ada nih itemnya nih. Nah, hilang. Habis itu hilang. Dia disamarkan atau ditimpa oleh layar. Jadi, memang efek berkabut itu sangat wajar buat desain HP yang kayak gini. Kalau kita foto, dia kelihatan lebih mending ya, karena dia masih ada waktu buat nge-processing. Kalau dari video dia nggak sempet processing, ya udah apa yang lu lihat, itu yang lu dapat. What you see, what you get. Buat hasil fotonya sendiri, bagus-bagus aja sih kamera belakangnya. Suka-suka aja, bisa diandelin. Dia warnanya, brightness-nya lebih tinggi daripada biasanya, daripada aslinya. Cuma kalau mau dibilang bagus, ini nggak segitunya sih. Mungkin setara kayak HP mid-range lah paling tinggi. Atau sekarang udah ada HP 3-4 jutaan yang bisa sebagus ini juga sih. Kalau buat kamera ultrawide-nya, mau terang mau malam, kurang oke sih. Karena warnanya udah berubah.
detailnya udah turun walaupun terang dan nggak ada autofocus tadi. Jadi bagian kamera bener-bener di anak tirinya angkat lagi kali ya. Yang bener-bener asal ada aja, terpaksa ada mungkin karena ini HP aneh kalau nggak ada. Buat hasil perekaman kamera depannya, Nubia Red Magic 11 Pro sangat sesuai ya. Sesuai dengan kategori HP-nya, HP gaming, bukan sesuai dengan harganya yang 20 juta. Kalau dari harganya sih, mungkin HP 2 juta bisa lebih enak dilihat ya, soalnya nggak cuma ngasih efek dreamy karena kamera depannya ketutupan oleh kaca dan ada screen protectornya juga yang nutupin kamera depan. Biasa kalau kamera biasa kan screen protectornya dibolongin, ini enggak, ini hajar aja langsung tutupin semuanya. Efeknya kayak gini, ada kabut-kabut ilahi gitu yang halus, terus resolusinya juga 1080p 30 fps, gempa pula. Jadi Anda bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Kesimpulan buat Nubia Red Magic 11 Pro, ini jelas HP paling garang, HP paling berani, sampai bisa pecahin rekor karena powernya bener-bener dilepas. Dia nggak nahan-nahan suhunya. Mungkin pede ya, karena ada bantuan kipas, terus ada liquid cooling, yang emang ada ngaruh sih walaupun tipis banget. Ya, saya tetap salut lah sama Nubia. Walaupun pasar HP gaming pasti udah makin kecil, makin turun. Soalnya main pakai HP flagship biasa pun udah asik, tapi mereka tetap berani beda. Dari desainnya, fitur gamingnya, coolingnya, kameranya, Red Magic 11 Pro ini HP unik sih, yang cuma cocok buat user tertentu saja, sangat tertentu saja. Kalau hati Anda tergerak selama video ini dan bilang, wah gila keren banget, itu dari cooling, dari layar sampai ke moranya benar-benar menggetarkan jiwa, ini adalah HP yang cocok. Tapi kalau Anda mikir, ih apaan sih? Ya kok kayak gitu sih? Ya jelas, lupakan saja HP ini. Cuma tetap keren banget. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya harganya juga 20 juta. Itu tembok paling tinggi kayaknya.